Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fahmi Fawaz. Salam FF Kongres. Oke, jadi di FF Kongres kali ini saya mengundang salah satu narasumber kawan lama, ganteng, pokoknya yang masih jomblo, tapi dianya udah punya pacar. Dia kerjanya di tambang, tapi memiliki usaha sandwich dan coffee shop. Pokoknya pantengin terus, jangan di skip. Pokoknya rame lah. Gaskeun langsung ke video. Ciao. Assalamualaikum, Pak Doi, sehat? Waalaikumsalam, Dok. Alhamdulillah sehat, Dok. Oke, jadi sebelum kita memulai perbincangan, boleh perkenalan diri dulu. Oh, boleh. Jadi, Nama asli biasa ya. dipanggil. Oh, siap. Ya, kenalin ya. Nama saya Yuda ya. Biasa dipanggil Duye sama anak-anak, termasuk sama Fami Pawas alias Dedo gitu kan. Sedap. Ya, aktivitas ya sekarang ya paling kerja aja ya setelah 2 bulan di rumah gara-gara PSBB gitu kan. Kalau bahasa Sundanya ya pas sedak-sedak beli baju gitu kan. Sedap. Beres lebaran, Tapi sedek-sedek beli baju. iya, iya begitulah. Tapi ya alhamdulillah lah bisa balik lagi kerja gitu ya ke tambang lagi gitu kan. Tapi ya selain itu juga kan ada kerjaan lain kalau di Bandung kalau lagi cuti gitu kan ngisi kesenggangan ya di Tasty Love, kedai sandwich sama coffee bar. Nah, disitulah. Nah, ya, lanjut. Ya awalnya sih kita bukan iseng ya sebenarnya sebelumnya udah pernah di ranah food and beverage juga gitu kan. Ya. Cuma ya berawal dari coffee shop. Karena dulu juga kan sebelum kerja di tambang juga kan sempat jadi barista lah salah satu coffee shop ternama di Bandung ya. Legend lah, pokoknya ya legend. Coffee shop. Pokoknya legend. Legend banget coffee shopnya. Dan sekarang mulai kerja di tambang, ya itu. Namanya hobi kan nggak bisa hilang lah gitu kan. Jadi bikinlah kita coffee shop yang dulu awal mulanya dari Dago. Setelah dari Dago, ya alhamdulillah juga kita bisa move ke tengah kota ya. Di Braga, ya walaupun tempatnya ya istilahnya masih numpang kali ya. Masih numpang, tapi di situ ya progres bagus lah. Seru banget. Tapi dipikir-pikir ya namanya numpang kan gak enak ya. Betul nggak, Dok? Buat pemasaran bedanya dari gunung dan turun gunung apa nih Pak Dwi? Oh jelas beda. Jelas beda. Namanya di gunung kan masyarakat susah ya yang namanya mau mampir kan. Namanya juga naik gunung gitu kan. Di Akses. dago atas Iya. gitu ya. Akses gitu kan. Apalagi malam-malam mulai sepi gitu. Beda sama turun gunung gitu kan. Wilayah pusat kota apalagi salah satu tempat yang strategis banget lah gitu kan. Di daerah Braga gitu. Jadi seenggaknya lebih cepat gitu kan, masyarakat lebih cepat kenal gitu kan, orang yang nggak tahu jadi tahu gitu kan, nyoba bisa jadi repeat order gitu kan. Nah disitulah awal Menemukan penikmatnya. Ya itulah, setiap kopi pasti menemukan penikmatnya kan. Mantap. Nah, dipikir-pikir dari situ kan ya namanya orang numpang kan gitu kan, nggak enak juga, bener nggak Dok lama-lama Dok? Iyalah, karena namanya juga numpang, jadi kalau kata Sundanya serba kagok. Ah bener Oh lah iya, kalau kata Pak orang Dwi, Sunda. Pak Dwi, Ya gimana? BTW sebelum melanjut nih ya perjalanan
terbentuknya Testilove yang mungkin secara logika kurang kurang nyambung juga, ya orang tambang tapi memiliki usaha sandwich cafe dan coffee bar. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu sama Pak Dwi. Oke. Selama kemarin aktivitas selama PSBB, lockdown dan social distancing, pokoknya dan sebagainya lah. Apa saja yang Pak Dwi lakukan sehingga keseharian Pak Dwi menjadi seefektif mungkin? Seefektif mungkin. Oh, ya kemarin ya dari pas awal mulanya sebelum PSBB lah ya, pas sebelum mulai wabahnya jadi makin kencang tuh kan di bulan akhir Maret lah pulang. Alhamdulillahnya bisa pulang ya ke Bandung kan. Walaupun istilah bahasa Sundanya kita sempat panggih kabogoh gitu dok. Karena di Sedap. Jakarta gitu. Ini BTW saya sambil ngopi ya dari Testilove. Bisa dibaca. Silahkan dinikmati. Ini kurang. Itu namanya. Ini namanya apa Pak Doi? Es kopi susu. Es kopi susu ala Testilove. Ala Testilove biasa. Es lino segar, koma bari udus. Nikmat ya dok. Asli. Lanjut Pak Doi. Jadi ya setelah pulang ke Bandung lah ya, hal yang pertama dikerjain sih karena hobi memotoran kan ya, dari dulu kan kita riding. Hobi memotoran gitu kan. Iya. Ngangon bebek. Jadi yang pertama sih biasa ngabengkel gitu ya. Ngabengkel itu ya di rumah teman lah gitu kan. Nyerpis gitu kan, dari motor tua sampai motor yang terbaru gitu kan. Pokoknya segala macam perawatan aja ya Pak Dwi. Iya, segala macam perawatan. Jadi bukan wanita aja yang perlu perawatan dok, jadi otomotif juga perlu perawatan dok. Iya betul. Iya, biar makin gahar gitu kan kalau kita pakai riding gitu kan dok. Sedap. manly banget kan Pak Dwi. Iya, manly banget. Itu juga bengkelnya bukan bengkel ya, bukan disebut bengkel sih sebenarnya, teman lah, rumah teman, cuma dia punya tangan-tangan spesial. Iya. Untuk otomotif. Tangan-tangan spesial untuk otomotif dan segala macam cat juga gitu kan, sampai detailing itu ada di daerah Kopo lah. Kalau misalkan berminat bisa next project kita ke arah sana gitu. Mantap, kan. Mantap, siap. Alamatnya ditunggu Pak Dwi. Iya, boleh. Nah, setelah yang ke arah otomotif ya, yang pasti ya nggak jauh-jauh lah. Namanya laki-laki ngegame gitu kan ya. Ngegame gitu kan. Refreshing gitu kan. Ya, sambil olahraga jangan lupa ya, biar sehat gitu kan. Iyalah, kepentingan utama olahraga. Walaupun olahraganya di rumah gitu kan, bisa atlet aja gitu kan. Yang penting badan sehat, tetap jadi gitu kan, biar kayak Fahmi Fawaz gitu. Mantap. Ada Rai KW super. Cuma beda rezeki aja gitu dah. Aduh, ya setiap orang pasti berbeda ya. Jalur cerita, rezeki, jodoh, pati bagja, sadayana, segala rupa. Jelas. Jadi ya, apalagi paling pas udah mulai PSBB ketat-ketatnya ya, di rumah aja sih, ngerjain tugas-tugas, karena kan masih lanjut kuliah lah dok. Masih lanjut kuliah juga kan, jadi namanya belajar nggak bisa putus gitu kan. Iya betul Pak Doi. Pak Doi ini salah satu teman, rekan, kakak saya selama saya SMA. Pak Doi ini lulusan SMA Negeri 5 Kota Bandung. Pokoknya anak Pak Guru aja. Pasti pada tahu angkatan 2009.
Ya, 2010 dong, ah 2010 dong. 2010 Kurang-kurang di jangan atas ditambahin. Arifa ya. Di atas Arifa. Riva 2010 juga. Oh, 2010 juga. Semua Oh, rata maaf. Berarti 2010. salah maaf maaf. Nah, ini saya udah lama nggak ketemu sebenarnya agak kalau bahasa Sundanya kagok mungkin ya. Biasa kita ngobrol bahasa Sunda tapi harus bahasa Indonesia. Jadi rada kagok. Nah, Pak Dwi ini sekarang lagi ada di Kalimantan ya, Pak Dwi. Di mes Nah, ya. tambang. Di Tambang mes apa, di Pak Dwi? tambang batu bara. Oh, batu bara. Di sini juga Ya, ini mes tambang batu baterai ini, Pak Dwi. batu baterai. Sambil jualan kue tambang juga gitu. Iya, kue tambang warna coklat. Ah, Nah, Pak Dwi, ya beginilah. saya teh pengen nanya awal mula perjalanan terbentuknya si Testilov ini. Bagaimana kronologisnya lah dari mulai nyoba jadi barista sampai akhirnya Pak Dwi membuat sebuah ya tempat makan gitu. Dan saya kira untuk perpaduan kopi dan sandwich ini masih belum ada karena kebiasaan coffee shop itu makanan-makanan ringannya ya kayak normal lah, tahu yang pakai cabai dan lain-lain sebagainya. Itu Ya, perjalanan terbentuknya si Testilov ini. yang pertama ya untuk perjalanan Testilov itu ya kita sebagai pria-pria gitu ya, Sudah pria punya selera. pria punya selera yang hobinya macam-macam gitu kan, kita tetap butuh cemilan. Cemilan betul. Gitu Ini kan. saya Ya, sambil makan yang saus black pepper ini apa ya namanya? Ini sausnya black pepper ya, sandwichnya. Sandwich apa namanya yang nah saus black pepper? saus black pepper itu yang ini klasik, klasik. Klasik, klasik love, Klasik saus love. black pepper ya. Kita sambil makan Ya, ya, Pak Dwi. iya. Coba lihat dulu kalau misalkan daging ayam berarti Yang chicken. itu katsu, ya, yang katsu. Soalnya rada-rada lupa gitu ya. Oh, ini klasik kayaknya. Nggak ada Klasik betul kan, katsunya ya. klasik. Nah, ya, itu Sausnya juga klasik jelas, love. black pepper. Nah, itu salah satu saus yang paling diminati lah ya buat masyarakat Best penikmat seller lah sandwich ya. di Bandung. Ya, Best seller. paling best seller itu klasik love. Klasik ya. Hmm. Saya juga sama istri saya sempat nyoba sih ini. Jadi tempat Tasty Love ini udah tutup karena istri saya pengen dibuatin lah sama beliau. Mantap. Spesial ya, edisi spesial. Edisi spesial kawan lama biasa kan. Lanjut Pak Dwi. Jadi setelah ya namanya laki-laki lah kan nongkrong, riding gitu kan. Walaupun kerjaan sibuk, nongkrong mau bagaimanapun atau misalkan lagi touring-touring gitu kan, namanya laki-laki pastilah doyan ngemil gitu kan. Apalagi ngopi Pak Dwi. Nah, ngopi pasti ngemil. Lapar sedikit ngemil. Yang penting ada rokoknya gitu kan. Kopi. Dari situ karena saya sendiri kan basic dari kopi ya sebagai barista. Jadi perpaduan antara sandwich dengan kopi itu pas lah. Jadi kayak American style aja gitu kan. American breakfast kan biasanya dia long black dengan sandwich gitu kan. Atau bekal-bekal polisi-polisi di Amerika kan mereka pasti sarapan bawa sandwich sama long black gitu kan atau cappuccino biasanya. Oh, jadi ide dan gagasan Tasty Love ini terbuka karena kebiasaan-kebiasaan orang-orang luar. Salah satunya dari situ, tapi juga kan sebenarnya salah satu rekan juga kan sebagai pendiri Tasty Love yang namanya Fadel gitu kan sekaligus ownernya Tasty Love juga. Dia doyan yang namanya sandwich. Dan si
sandwich ini sebenarnya jarang ya, maksudnya di Bandung kedai sandwich yang berdiri benar-benar berdiri kedai sandwich itu memang masih jarang lah. Jarang. Rata-rata di Bandung itu dia lebih ke toko kue atau toko roti gitu kan. Ya, betul. Toko roti menyediakan sandwich gitu kan. Pasti toko kue menyediakan sandwich ada pasti gitu kan. Nah, di Bandung sendiri untuk kedai sandwich sendiri itu berdiri itu memang masih jarang gitu kan. Yang pure Dan retail-retail ya. dan retail-retail kayak mungkin yang franchise yang ya dikenal lah mungkin di Bandung mungkin udah ada gitu kan, roti tut gitu kan, di franchise gitu kan, itu ya ada lah kan, cuman kan kita mengiblatkan diri gitu kan, kita harus punya satu pilar lah yang bagus gitu kan untuk mengembangkan si sandwich ini gitu kan. Potensi sandwich ini memang bagus lah gitu untuk orang-orang yang coffee break gitu kan, nemenin kerja gitu kan, di kantoran atau aktivitas-aktivitas lain, atau jam 10 biasanya mahasiswa baru bangun gitu kan, mau kelas tapi harus cepat sarapan gitu kan, pengen langsung kenyang apa sih gitu kan, sandwich juga bisa gitu kan, Tasty Love kita nyediakan gitu kan. Berbagai macam varian sandwich ada, tapi untuk yang dikirim ke Mas Dedo, nah, ini yang best seller. Classic Love, saus black pepper dengan katsu love. Katsu love. Nah, jadi dari situ kita alhamdulillah punya kekumpul dana lah ya untuk bikin si Tasty Love itu bisa berdiri sendiri. Yang setelah dari Braga, ya memang jangkanya agak lama gitu kan, karena proses pembangunan gitu kan, finishing. Dan di bulan November kemarin, berdiri yang namanya Tasty Love di Bandung. Dan itu beralamat di mana Pak Dwi? Alamatnya di Cihampelas nomor 226 di seberang SMA 2. Untuk teman-teman gitu kan yang masih jomblo gitu kan, yang masih cari jodoh, mau laki-laki mau perempuan, nah bisa mampir di Tasty Love buat kumpul apalagi di bareng, depan, apalagi di depan SMA 2 ternama gitu kan. SMA Negeri 2 Bandung ya. Iya, siapa tahu kan sambil makan sandwich sambil ngopi, apalagi di lantai 2 pas banget gerbang SMA 2, apalagi pas bubaran gitu kan. Itu kan bisa jadi view paling ya terbaik lah, tegar gitu kan. Iya, betul. Oke Pak Dwi, cukup jelas. Mungkin yang akan saya tanyakan selanjutnya, alasan kenapa ingin menjadi pengusaha lah atau buka usaha. Karena kan basically Pak Dwi ini kuliah di salah satu kampus di Kota Bandung itu pertambangan juga di AGP ya, AGP. Ya. Nah, terus sekarang kerja di pertambangan, tapi kenapa Pak Dwi lebih memilih usaha tambahan, buka usaha lah? Pertama ya namanya usaha ya. Sebenarnya turun-temurun lah kan, dari orang tua juga, dari nenek, buyut-buyut gitu kan. Yang awalnya kerja sambil berdagang juga gitu kan. Jadi mungkin ya salah satu gennya lah gitu kan. Kerja sambil dagang, dan sebenarnya kerja sambil bisnis itu hal yang susah gitu kan, karena nggak bisa fokus di keduanya gitu kan. Tapi mungkin ya alhamdulillah bukannya saya bisa juga, tapi ya tetap yang namanya belajar ya. Kita masih berusaha juga gitu kan untuk menjadi pengusaha yang baik lah gitu kan. Kenapa tidak, kalau misalkan sesuatu pendapatan itu bisa dapat dari mana aja gitu kan. Betul.
betul. Iya, Apalagi pendapatan zaman jangan sekarang dari lah ya. satu tempat. Iya, Ya, betul, betul. betul. Ditambah karena bisa berjalannya Testilove ini karena ada beberapa pemilik kali ya, Pak Dwi. Betul. Jadi, Jadi memang ya namanya bikin usaha itu kan ya kuat-kuat modal lah ya. Memang ya usaha itu ya pasti kuat-kuat modal. Jadi harus siapa berkorban modal lah yang ya. terbesar, iya memang harus berkorban. Jadi kita juga awalnya ya sama-sama nabung gitu kan, sama-sama nabung sampai satu titik cukup dan bisa buat si Testilove itu berdiri gitu kan dengan beberapa teman. Nah, kenapa enggak sih gitu kan? Kita saling kerjasama gitu. Pak Dwi. Pak Dan Dwi. Ah, Hah? lanjut, lanjut. Dan kopinya juga tetap berjalan, sandwichnya juga tetap berjalan karena produk yang utama itu kita di sandwich ya. Produk Ya, utama kita yang sandwich. diutamakan lah ya. Ya, yang diutamakan sih sandwich ya. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk penikmat-penikmat kopi kita selalu welcome, apalagi untuk sharing sesuatu, untuk ya obrolan-obrolan ringan gitu kan sambil ngopi gitu kan. Benar sih, emang karena target atau pasar untuk apa yang dilakukan oleh Pak Dwi dalam berusaha itu memang target marketnya anak muda zaman sekarang lah ya. Jadi yang dibutuhkan anak muda zaman sekarang itu Betul. tempat kopi, colokan listrik, dan wifi. Itu terutama. Nah, kita juga menyediakan ya di Testilove itu selain ciri khas sandwich kita, selain ciri khas sandwich kita dan additional kopi, es kopi susu gitu kan, dan beberapa varian minuman lainnya. Kita juga menyediakan ya wifi juga untuk teman-teman, anak-anak kuliahan atau sekolahan yang lagi nugas atau memang teman-teman yang udah bekerja gitu kan, customer-customer yang udah bekerja dan harus kerja long shift gitu kan di luar tempat kerja, kita bisa menyediakan juga gitu kan tempat kerja yang cukup nyaman lah gitu kan. Fleksibel lah, bisa sambil nongkrong Fleksibel. gitu ya. Ya, Tuh. coworking space juga kita sediakan untuk teman-teman yang mau meeting event atau meeting di luar pekerjaan gitu kan, kita juga menyediakan tempatnya cukup luas untuk gathering gitu kan. Siapa tahu biasanya sih ya gathering kan kayak anak-anak motor, anak-anak sepeda gitu kan, Betul. yang pulang goes atau lagi pulang ngegas gitu kan, jadi kita bisa nyediain juga gitu. Betul, Pak Dwi. Nah, Pak Dwi ini eh, kan sudah ada berapa tahun ya di Kalimantan? Terhitung dari awal ke Kalimantan. Terhitung ke Kalimantan ya, kerja di tambang kira-kira 4 tahun sih. 4 tahun. 4 Nah, tahun. terbentuknya Testilove ini sudah berapa lama? Terbentuknya Testilove itu dari bulan November ya. November sekarang ke Juni, sekitar 8 bulan. 8 bulan. bulan ya, jalan 8 bulan ya. Nah, mungkin buat kalian yang bekerja dan memiliki modal untuk membuka usaha, mungkin kita bisa sharing atau follow Instagramnya Pak Dwi ini. Boleh tanya-tanya mungkin bagaimana cara ini sebelum. Dan jangan lupa juga gitu, jangan lupa juga
ya kita juga selalu update ya. Instagramnya Tasty Love gitu kan, @tasty.love. Oh iya. Ini Nah, kalian bisa follow Instagramnya Testilove at testy tasty dot love wah, LOAF. Nah, love ya. Boleh kalian follow Instagramnya kalau mau pesan atau apa beli di Testilove boleh di DM dulu. Kalau mau order segala macam boleh. bisa juga kita udah ready ya di Gojek. Kita ready di Gojek Di juga, Gojek, jadi siap oke. antar. Uh-huh. Dan kalau mau tanya-tanya mengenai Tasty Love, bisa langsung DM aja di official Tasty Love-nya langsung. Oke, boleh tuh di DM di official Testilove-nya boleh. Lanjut. Atau bisa langsung ke Ahmad Yuda ya. Oke, boleh ke Instagramnya Padoynya juga. Tapi Omat jangan modus ya. Omat tuh ingat jangan modus. Oke. Nah, Padoy, Ya, sebelum mengakhiri, ini mungkin ada pesan-pesan untuk kaula muda mengenai oke. perjuangan-perjuangan dalam bidang usaha sepatah dua patah tulang. Ya, pada intinya ya, kalau memang benar-benar niat untuk usaha, apalagi kalau saya sendiri kan sudah ada pekerjaan dan pengen punya usaha juga. Yang penting tuh pertama niat ya. Iya, Yang betul. paling pertama itu niat, apapun bentuknya. Kalau kita mau tapi nggak ada niat, nggak bisa jalan. Percuma ya, percuma. Percuma. Yang kedua niat, yang ketiga juga kan jangan asal buka aja gitu kan. Harus diperhitungkan terperinci lah ya. Segala Ya, kita resikonya segala juga. sesuatu, iya. Poin plus minusnya, penghitungan semua harus disiapkan dulu semua. Biar jadi ketika kita benar-benar Running mau ya. buka peluang usaha itu, jadi benar-benar sudah apa ya? Jadi udah benar-benar jadi lah gitu kan. Udah benar-benar jadi. Karena sudah diperhitungkan dan di mana ada miss pun nggak terlalu jauh lah ya. Kasarnya kayak gitu Pak. Iya. Gitu. Yang paling utamanya kumpulkanlah orang-orang yang kreatif ya. Karena zaman milenial tanpa orang kreatif itu nggak akan bisa jalan. Benar, jadi Itu yang tangan-tangan kreatif terpenting. itu harus dilibatkan lah ya Pak Doi. Iya. Oke Pak Doi, Satu lagi ya. karena ini waktunya sudah over, mungkin Oh, kita akhiri saja. Mungkin di lain boleh, waktu boleh. kita bisa bertemu dan berbincang kembali. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya seputar bisnis atau usaha, eh, untuk buat konten lagi boleh drop komen di bawah. Dan jangan lupa yang mau mentoring karena ini pementor untuk usaha-usaha muda, boleh di Instagramnya Ahmad.Yuda. Ahmad Yuda. Ahmad Yuda aja, Oh, Ahmad Yuda. Ahmad Yuda. Ahmad Yuda nanti Iya. saya cantumkan. Untuk Pak Doi, terima kasih atas waktunya sudah saya ganggu. Semoga Ya, sehat selalu. sama-sama. Makasih juga udah bisa diundang sama Fami Fawas ya. Alhamdulillah. Ya, ini makasih juga makanannya, testiloknya masih ada. Nanti saya review lah. Oke. Oh, boleh. Terima kasih sekali mau nge-review. Kasih juga Pak Doi ya. Pokoknya sehat selalu, Ya, sukses tunggu. selalu. Ya. Jangan Amin, lupa kalau amin, amin, pulang ke amin. Bandung, kabar-kabar. Jadi kita bisa Siap, bernostalgia. pasti. Kita nanti bikin konten-konten yang lain gitu kan. Iyalah, mantap itu. Harus. Makasih ya Pak Harus Doi. ya. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.